Anda kembali bersama saya, Nitya Anissa, masih di Kompas TV. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Kita akan kembali lihat bagaimana situasi pasca pelantikan, di mana saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, sudah menuju ke istana setelah pelantikan dan akan melakukan persiapan untuk serah terima. Dan saat ini juga memang kita melihat tadi satu persatu di gedung MPR, Prabowo Subianto yang sudah resmi dilantik menjadi presiden menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir dan juga mempersiapkan diri untuk kemudian segera menyusul Presiden Jokowi menuju ke istana untuk melakukan prosesi selanjutnya, yaitu serah terima. Dan saat ini juga masih bersama kami di Studio 1 Menara Kompas, masih bersama kami Mbak Esther dan juga Mas Agung dan juga Mas Ismail. Kita ingin kembali membahas satu persatu. Kalau tadi sudah bicara mengenai sosok seorang Presiden Prabowo Subianto, inikah yang kemudian terlihat sebagai jati diri sesungguhnya? Inikah kemudian kesan yang akan kita lihat dari presiden yang akan memimpin negara Republik Indonesia 5 tahun ke depan? Saya mau mulai mungkin dari Mas Agung dulu kali ya. Iya, tadi saya menyambung soal solidarity makers dan itu relevan dengan bidang beliau yang lama berpungkus lumus di militer ya Mbak. Jadi kita tahu di militer itu sistem komando, satu arah, satu tujuan, dan itu mulai tampak ketika ada bootcamp ya, di Hambalang gitu. 2 hari pembekalan, pembicaranya dari luar, bagus-bagus seperti itu. Setelah dilantik ada leadership camp lagi, ya, di Tidar dengan melibatkan Akademi Militer Angkatan Darat. Ini khasnya Pak Prabowo sekali ya. Jadi beliau ingin memastikan frekuensi yang sama dengan para pembantunya, apakah itu Wapres, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, bahwa ini loh tujuan besar kita, ini caranya, ini jalannya, kamu harus bisa mampu mengorkestrasi mesin-mesin birokrasi yang mendukung kamu. Kalau kamu nggak bisa jalan, gue ingetin. Kalau lu juga nggak bisa gue ingetin, gue ganti deh. Ya saya kira itu penting, pesan itu supaya apa? Menterinya punya tanggung jawab moral untuk memastikan program-program itu jalan. Karena kalau nggak demikian, harapan publik tadi bisa berakhir dengan anti klimaks, dan kita nggak mau itu terjadi, dan harapannya pola kerja yang demikian, ya, karena militer yang disiplin tinggi, etos kerja tinggi, ujungnya apa? Kualitas, misi selesai. Kan lebih baik pulang nama ketimbang gagal di medan juang, kan Kopassus kan begitu Mbak. Nah kalau bisa ini menteri-menterinya pakai semangat Kopassus juga, kalau enggak mundur. Kasih ada waktu nih sampai nanti malam sebelum diumumkan, kalau masih mikir-mikir, masih ragu kan. Gitu. Kenapa? Kalau mindset itu tercipta, terjadi, ini penting supaya apa? Mereka punya semacam keinginan untuk memberikan hal yang lebih, sebagaimana Pak Prabowo. Setelah 15 tahun berjuang baru menang Pilpres, ini kan luar biasa nih. Kalau nggak mental baja nih mental apa? Dan ini perjalanan kalau kita lihat ya, tidak hanya sekedar perjalanan menuju dari gedung MPR menuju ke istana, tapi ini semacam citra perjalanan, kesan perjalanan Pak Prabowo juga berjuang dalam segala konteks yang diberikan oleh Pak Prabowo. Begitu ya. Ini kita lihat bahwa Pak Prabowo setelah dilantik di gedung MPR akan menuju ke istana untuk serah terima. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah berangkat terlebih dahulu, dan Pak Prabowo menaiki mobil Maung Garuda RI1 yang disiapkan memang khusus untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya tadi juga dengan mobil terpisah, Gibran Rakabuming Raka juga sudah menuju ke istana mengikuti iring-iringan untuk melakukan prosesi berikutnya serah terima.